RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami hari ini, pagi ini Mutiara Pagi kembali hadir menemani Anda untuk bisa menyejukkan hari Anda di awal pagi tentunya. Dan untuk Mutiara Pagi edisi hari ini bersama saya Angga Prastia akan mengangkat tema dengan harta jangan gelap mata bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa terlebih dahulu Ustadz Nasuha Faqih, SAG MESY. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pendengar, Ustadz Nasuha ini adalah penyuluh agama Islam Bimas Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kaptibmas Polres Cirebon Kota yang akan membahas tema pagi hari ini adalah dengan harta jangan gelap mata. Monggo Pak Ustadz untuk bisa memulai Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mas Aga, Mas Angga dan para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih kita semua mendapat karunia yang sangat luar biasa, mendapatkan karunia nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 3 Desember 2025, mengangkat tema tentang dengan harta jangan gelap mata. Tentunya hubungannya dengan masalah harta peninggalan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah atau menjadi ujian. Ayat ini Allah memperingatkan kepada kita harus berhati-hati tentunya dengan harta yang kita miliki. Entah harta kaitannya dengan yang pemiliknya maupun harta untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
Karena sebabnya apa? Ketika kita punya harta, pertanyaannya ada dua. Dari mana engkau dapatkan dan akan kemana harta itu dibelanjakan? Bagaimana hadis Nabi yang dikatakan dalam hadis Nabi-Nya, la yazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya dari 4 hal itu, an malihi. Dari mana harta itu, min ainak tasabahu. Didapatkan harta itu dari mana? Itu loh. Kemudian, wa fima anfaqohu. Dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Jadi 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, dari mana engkau dapatkan harta itu? Apakah didapatkan dari hasil jual beli dengan sah tentunya? Atau dari mana harta itu? Apakah dari warisan dari orang tuanya juga sesuai dengan syariat Allah juga? Hubungannya dengan masalah harta dari orang tua. Walaupun itu dari milik orang tua, kalau caranya salah, ini bisa menjadi fatal di kemudian harinya. Maka kita hati-hatilah dalam harta ini. Gara-gara harta bisa menjadi galap mata, jangan demikian. Karena semuanya ada koridor hukumnya, ada tata cara, tata aturan mendapatkan harta tersebut walaupun itu dari orang tua. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya menyampaikan ini bukan saya mengajari, tapi saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqq. Saling nasihat dalam kebenaran. Jangan sampai gara-gara harta milik orang tua dengan cara tidak baik, dengan cara tidak syar'i, khawatir menjadi masalah di kemudian hari. Dan jangan gara-gara harta bisa menjadi putus silaturahim antara kakak dengan adik. Dan jangan dengan gara-gara harta kita menjadi malapetaka di kemudian hari. Maka disinilah sangat penting sekali, sangat urgent sekali tentang mengenai ilmu waris ini. Maka kata Nabi, begitu pentingnya ilmu waris, bahkan nilainya, value-nya separuh dari ilmu Allah. Salah satu di antaranya kita hati-hati dalam masalah harta ini. Bahkan harta ini sebagai ujian dalam hadis Nabi dari Al-Quran tadi, surat At-Taubun itu. Bahkan kata Kiai Haji Jalil MZ, saya ulang lagi, bahwa ujian kita itu ada 3. Harta, tahta, wanita. Harta inilah salah satu di antara ujian kita. Dari hadis Nabi juga menyampaikan demikian, bahwa ketika kita punya harta ini, dari mana engkau dapatkan itu? Walaupun itu dari orang tua sendiri. Kalau caranya salah, itu menjadi malapetaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan yang kedua, setelah kita mendapatkan harta, untuk apa engkau belanjakan? Ketika harta itu kita dapat tidak dengan cara syar'i, maka biasanya itu dibelanjakan dengan cara yang tidak syar'i pula kadang-kadang. Dan bisa juga harta itu tidak didapatkan dengan jalan syar'i, dilalainya tetap cepat habis. Nah, inilah kita harus perhatikan. Kita ingin mendapatkan suatu keberkahan, tidak mendapatkan suatu mara bahaya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita juga menyampaikan nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini kaitannya dengan harta juga ini. Kalau kita dapatkan dengan tidak cara baik, tidak secara syar'i dalam hal masalah pembagian harta waris dari harta milik orang tua kita atau harta dari saudara kita yang telah meninggal dunia tidak punya anak, ini menjadi malapetaka di kemudian hari. Dan itu buktinya banyak sekali, gitu loh. Dan ini harus kita perhatikan. Jangan gara-gara harta menjadi gelap mata. Apapun yang kita ambil itu dengan cara serakah, dengan cara tidak baik.
Hari kemarin saya dapat konsultasi dari salah satu ahli waris, saya tidak sebut siapa dan di mana itu. Itu dari 4 bersaudara, ada salah satu yang kategori itu, mohon maaf, serakah ya ini. Saya tidak sebut siapa, nyata itu kemarin hari Selasa itu. Karena dia itu dengan cara berbagai macam supaya dapatkan harta itu, salah satu di antara itu mobilnya, kemudian rumahnya. Kebetulan orang yang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya suami, dan luar biasa jabatannya, punya jabatan tertentu, tidak sebut siapa. Berarti kalau punya jabatan berarti orang kaya, berarti kan gitu loh, luar biasa itu. Ya, meninggal tahun 2023. Kemudian salah satu di antaranya ahli warisnya, itu saudaranya karena tidak punya anak, itu mengklaim dari harta-harta miliknya yang meninggalnya itu. Nah, akibatnya itu ya itu. Harta-harta yang dimiliki itu habis semua. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Hati-hati dalam harta milik, walaupun itu milik saudara kita. Karena ada ahli waris yang lain. 4 bersaudara, semuanya 5. Yang hidupnya 4 berarti, yang meninggalkan 1 tadi. Ada ahli waris yang lain. Walaupun ahli waris yang lain itu tidak mempersoalkan sebetulnya gitu loh. Lah pujar-pujar lah, toh saya juga punya sendiri kan itu. Tapi dia punya hak yang sama dari harta saudaranya yang tidak punya anak itu gitu loh. Jangan sampai demikianlah. Walaupun itu milik saudara kita, tapi ingat ada hak milik saudara yang lain. Itu. Jadi saudaranya itu ada 4, yang perempuannya 2, lakinya 1, gitu loh. Dan yang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya suami, dan punya jabatan tertentu, tentunya memiliki harta yang banyak, gitu loh. Ini problemnya itu saling dalam arti berebutan dalam masalah harta milik orang yang tidak punya anak dan tidak punya suami itu, gitu loh. Ini sebagai gambaran, sebagai pelajaran bagi itu, jangan sampai terjadi pada diri kita, jangan sampai pada keluarga kita. Mari kita bersama-sama kembalikan kepada hukum Allah. Dan hakikatnya harta ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan amanah saja, dititipin harta itu. Berapapun yang kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita punya harta berapapun, entah banyak entah sedikit, kita selamat dalam ujian, maupun selamat dalam pertanyaan nanti di akhirat nanti. Dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan syar'i juga, mudah-mudahan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harta tersebut. Demikian Mas Angga. Ya, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih ya atas pemaparannya untuk tema pagi hari ini dalam Mutiara Pagi pendengar, dan kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan ataupun komentar terkait penjelasan ataupun tema yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Nasuha. Sudah ada yang masuk di line telepon. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Subang. Halo. Boleh diulang, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama Mas Angga ini. Betul, Pak. Nggih. Iya, ini kurang kedengaran. RRI Cirebon dari radio tidak mengudara itu. Oh, baik, Pak. Iya, makanya itu, aduh susah saya punya radio. Udah. Baik, nanti kami akan teruskan kepada Iya, teman-teman mohon maaf teknik. ya Mas Angga ini. Aman, Pak. Terima kasih atas informasinya. Yang Silakan, penting Pak. RRI nomor 1 diberi Amin. pejuang betul-betul media negara, media bangsa, media pejuang. Itu media mencerdaskan bangsa. Cuman sekarang banyak media-media, mudah-mudahan anak zaman sekarang terus merawat RRI ke depannya. Amin. Gitu. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Kasmo di Subang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Pak Kasmo doanya dari Pak Ustadz yang sehat, pendengar setia tiap pagi terus manco RRI. Ya.
Yang saya tanyakan Pak Ustadz Ya. begini, bagaimana yang punya anak perempuan kebanyaknya, umpamanya perempuan 7, laki-lakinya 1. Nah, salah bagi warisnya ada yang muncul menantu. Ya, kalau benar dia nggak apa-apa, kalau tidak benar kan baginya tetap menjadi gelap mata gitu. Nah ini menantu boleh itu Maksudnya apanya ngatur-ngatur, Oh, ngatur-ngatur. seperti ini bagi waris gitu. Oh, oke. Ya. Baik. Iya, Mm-mm. jadi maka diterangkan sama Pak Ustadz gitu. Mohon maaf Pak Ustadz, begitu. Ya. Mas Angga, begitu Siap. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz bisa langsung dijawab pertanyaan Oke, dari Pak Kasmo. terima kasih Bapak Kasmo di Subang. Semoga sehat selalu bersama kami di RI Cirebon, Kanal Inspirasi Informasi. Kaitannya dengan masalah pertanyaan, ada anak 8 ya, 6 7 apa 4 apa 7-nya 7 perempuan, perempuan, 1 lakinya laki-laki. 1. Kemudian menantu mengatur-ngatur bagaimana. Ya kalau sekiranya menantu itu sudah tahu tentang mengenai hukum syar'i, ya itu boleh-boleh saja sebetulnya sih. Tapi yang penting yang lain menerima apa enggak gitu loh. Nah yang paling utama adalah menerima atau tidak, dan menantu itu sesuai dengan syar'i apa tidak gitu loh. Itu yang perlu kita perhatikan itu. Dan jangan sampai terjadi sakwa sangka, suudzon, dan jangan sampai persoalan ini menjadi masalah di kemudian hari. Sebetulnya dalam pembayaran wajib itu melibatkan pihak ketiga supaya tidak ada sakwa sangka, supaya semuanya menerima, sebetulnya begitu. Tapi kalau sekiranya itu salah satu di antara menantunya ngerti tentang agama, kemudian membagi secara syar'i, itu nggak ada masalah sebetulnya. Dan keluarga ahli waris yang lain menerima atau tidak, itu pertanyaannya. Kalau tidak menerima dari diatur ataupun dibagi oleh penantu, ya kita harus mencari pihak ketiga supaya ketika persoalan ini selesai dengan semuanya dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada ekses negatif setelah itunya gitu loh. Demikian barangkali dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Kasmo dari Subang ya. Sudah ada juga penelpon selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Angga Prasetya dengan Bu Indra di Desa Pelayangan. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi. Ini lalu lintas di depan rumah macet nih Oh, Bung macet. Angga. Biasanya kalau begitu pasti ada kecelakaan di gitu suatu ya. tempat yang membuat kendaraan-kendaraan ini susah lewat. Baik, terima kasih Bu Indra. Informasi Informasinya, mudah-mudahan bisa terima kasih. dipergunakan dengan baik oleh pendengar yang ingin melewati sekitar Pelayangan ya Bu Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuh Fakih SAG Waalaikumsalam yang berbaju warahmatullahi hijau. wabarakatuh. Sepertinya tambah subur aja nih Pak Ustadz. Alhamdulillah berkat pendongannya Bunda Indra. Itu Kang Ihsan Tobi'i juga baju tambah subur aja. Amin amin. Alhamdulillah. Moga barokah. Terus mudah-mudahan penting barokah. Iya ini melihat ada kecelakaan begini, Kang Ustadz jadi ingat yang di Sumatera itu. Sumatera ya Allah. Semua harta bendanya hancur, Habis. terbawa arus, orangnya juga meninggal. Nah, bagaimana itu kalau ada satu keluarga yang meninggal lalu tidak diketahui kan hartanya yang mana orang lain tidak tahu. Nah, yang begitu itu penyelesaiannya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih juga Bung Angga yang sekarang pakai kupluk juga ya. Kumis tipis. Terima kupluk. kasih, saya nungguin dari tadi Bu Indra. Ya, Iya. kok nggak keluar ya kumis tipisnya ya. Padahal saya sudah tipis-tipisin ini kumisnya biar Iya. disebut lagi sama Bu Indra.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan. Berarti konteksnya dipersempit ke keluarga yang meninggal karena bencana itu harta bendanya akan seperti apa? Pak Ustadz, apakah berkenan untuk mengangkat telepon selanjutnya terlebih dahulu? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat dari Sumedang. Siap, Pak Ajat dari Sumedang. Selamat pagi, Pak Angga. Selamat pagi, Pak Ajat. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Izinkan warahmatullahi aku wabarakatuh. bertanya. Nggih, mangga Pak Ajat. Adik saya kawin dengan orang Padang, tapi dikarenakan harta tahta dan wanita itu tadi, si suami adik saya itu tidak dikasih warisan, tapi warisan khusus di orang Padang katanya dibagikan kepada para wanita atau perempuan. Laki-laki mah sedikasihnya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya. Tolong dijelaskan. Soalnya di Padang itu kan umat Islam banyak, tapi kenapa iya. begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajat di Sumedang. Kita mungkin mulai dari pertanyaan Bu Indra di Pelayangan ya, Pak Ustadz, silakan. Bunda Indra di Pelayangan dan Pak Ajat di Sumedang, terima kasih atas atensinya dan pertanyaannya luar biasa tentang mengenai bencana atau musibah yang kita rasakan, sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah yang meninggal dunia. Amin. Dan mudah-mudahan terselesaikan dan tertangani. Amin. Tanggap bencana nasional kategorinya ini, kata presidennya ini. Adapun persoalan mengenai masalah harta waris, kalau seandainya sudah meninggal semua dan tidak ada ahli waris yang lainnya, untuk kemana dan untuk apa harta-harta itu kan itu loh. Tapi fokusnya masalah itu ya, masalah kalau waris, kalau tidak ada ahli waris, seandainya ini kita bicara ya mengenai ilmu waris sajalah ya. Ya, maka harus digunakan untuk DSKL kalau saya sifatnya, dana sosial keagamaan lainnya di situ. Kalau sekiranya tidak ada ahli waris. Nah, aset-asetnya tentunya kan ada. Paling tidak walaupun rumah sudah hancur, tapi paling tidak apa yang ada Mas Angga? Tanah berarti. Betul. Nanti kan ke depan kan gitu loh. Tanah itu untuk diapakan kan itu loh. Ya berarti untuk DSKL tadi. Dana sosial keagamaan lainnya. Bisa digunakan untuk membangun masjid nantinya, atau bisa untuk diwakafkan untuk kepentingan umat, terutama umat Islam kalau dia beragama Islam, yakni untuk membangun madrasah diniyah, untuk pondok pesantren dan sebagainya, supaya dapat dimanfaatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Karena bagaimanapun juga orang meninggal dunia itu butuh namanya pahala. Salah satu pahala yang dia meninggal dunia itu adalah melalui sodakoh jariyahnya yang dia tinggalkan di dunia ini untuk dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Namanya ibaratnya DSKL. Apa artinya Mas Angga? Dana sosial keagamaan lainnya. Nah, Pak Ustadz, ini sebelum berpindah ke pertanyaan dari Pak Ajat tadi, adakah jarak waktu tertentu untuk akhirnya si tanah ataupun harta benda yang tersisa dari keluarga yang terkena musibah itu akhirnya dialihkan ke DSKL tadi? Oh, tentunya ada kriteria ataupun ada waktu-waktu tertentu, tidak langsung. Artinya harus dicari apa benar tidak ada ahli waris sama sekali kan gitu loh. Jadi dicari, jangan ujuk-ujuk langsung jadikan dana DSKL gitu loh. Ya, diumumkan tentunya, kemudian pasti ada saksi, oh ini miliknya si A di daerah ini. Ternyata keluarganya dicari nggak ada, semua itu baru dikatakan sebagai DS. Itu pun melalui putusan hakim juga. Jangan sampai pengklaiman dari pihak tertentu gitu loh. Gitu. Ya, jadi tidak semudah itu sebetulnya untuk mengklaim sebagai DSKL itu. Tapi ada ketetapan hukum.
Apalagi negara Indonesia adalah panglima tertinggi adalah hukum, Betul. kan gitu. Iya. Ya, tapi setidaknya ada solusi lah gitu Iya. loh. Secara waris itu kalau tidak ada ahli waris yang lain, maka jika sebagai DSKL. Siapa yang mengelolanya? Otomatis lembaga yang berwenang, yakni melalui Basnas, Iya. Badan Amil Zakat Nasional. Basnas itu tidak hanya mengelola mengenai zakat infak sodako saja. Salah satu di antaranya selain ZIS tadi adalah DSKL, Mas Angga. Apa artinya? Dana sosial keagamaan lainnya. Di saat tidak ada ahli waris. Dengan tentunya ada kriteria dan ada proses-proses terlebih dahulu dilalui. Karena negara Indonesia berlaku hukum itu. Baik. Demikian. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Indra dari Pelayangan ya. Kemudian bisa bergeser ke pertanyaan dari Pak Ajat di Sumedang. Pak Ya, Ustadz, silakan. tentang mengenai adik kandung kemudian nikah dengan orang Padang. Kebetulan orang Padangnya itu orang apa? Laki-lakinya berarti. Iya. Memang tetangga juga ada orang Padang. Oh, itu iya. sama Seperti itu ini memang, informasinya. Di Padang itu mohon maaf ya, kita ini informasi yang akurat juga, saya juga tahu dan dari Pak Juri tahu gitu loh. Ternyata menggunakan hukum adat yang lebih tinggi di sana itu loh. Dan ketika suami kakak beradik ada laki perempuan, laki tidak diberi. Bahkan cenderung laki itu disuruh migrasi, berpindah tempat di kota ataupun mencari nafkahnya di situ. Karena aset-aset hartanya itu akan diwariskan, akan diberikan kepada anak perempuan. Ini suatu tradisi di sana. Kalau kita mengaku kepada beragama Islam, mohon maaf ya, ini bukan saya pengklaiman ya, lebih utama mana antara hukum Islam sama hukum adat? Itu kalau kita benar-benar beragama Islam nih. Kalau kita benar-benar agama Islam, maka menggunakan hukum Islam. Secara hierarki, hukum kan ada beberapa kan. Kalau kita hukum Islam ada dua. Ada yang setujui, ada yang ada perdebatan. Yang disetujui oleh ulama Indonesia atau ulama seantero jagat masalah hukum Islam ada empat. Al-Quran, As-Sunnah atau hadis Nabi, Ijma, dan Qiyas. Ini mutlak, tidak ada perdebatan. Hierarkinya sama. Al-Quran yang pertama, As-Sunnah atau hadis yang kedua, Ijma yang ketiga, dan yang keempat adalah Qiyas. Yang diperdebatkan oleh ulama itu adalah banyak sekali. Al-Ikhtisan, Sad'u-Ziroi, dan salah satunya adalah urf. Urf ini dalam bahasa yang lainnya adalah adat. Jadi adat ini adalah perhitungan yang terakhir sebetulnya. Adat ini adalah manakala tidak ada hukum tekstual di Al-Quran, tidak ada hukum tekstual di hadis, tidak ada hukum tekstual di ijma qiyas, baru uruf ini jadikan sebagai standar hukumnya. Kalau ada Al-Qur'annya, kalau ada hadisnya, kenapa kita menggunakan uruf atau kenapa menggunakan adat, itu loh saja gitu. Kalau kita melihat hierarki dari hukum Islam. Nah, di situ. Bahkan kata Nabi pun ketika orang itu menyalahi aturan, nggak usah ditaati bahkan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Nggak usah taat kepada makhluk sekalipun suku adat lah yang menyampaikan, katakanlah, selagi itu bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Melanggar Al-Quran masalahnya. Nah, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tapi kita yakin kepada hukum kita, hukum Islam kita. Karena hukum Islam ini adalah Al-Quran yang luar biasa. Al-Quran adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia untuk selamat di dunia dan akhirat. Itu kalau kita meyakini tentang Al-Quran. Kesampingkan masalah adat setempat itu. Yang paling utama adalah Al-Quran, bukan adat yang kita kita pertahankan gitu loh. Baik. Lalu bagaimana caranya, solusinya? Ya kita harus komunikasi dengan keluarga. Kalau keluarganya emang benar-benar agama Islam, ya kita harus tunduk taat kepada Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran jelas tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu, itulah.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu yang jelas itu loh. Taat kepada Allah adalah Al-Quran, taat kepada Rasul adalah hadis. Itu yang paling utama. Bukan mengenai masalah adat. Itu loh. Nah, komunikasikan kepada keluarga setempat. Supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya, dan untuk Pak Ajat mungkin juga bisa disarankan adiknya untuk mencari pihak ketiga yang mungkin bisa memfasilitasi untuk bisa berbicara ke pihak keluarga ya, Pak Ustadz. Minimal di sana ada tokoh agama. Betul. Supaya bisa memfasilitasi dan juga memediasi agar tadi tidak timbul masalah baru seperti itu. Betul ya, sekali. Dan Anda juga bisa berbagi pertanyaan ataupun komentar Anda pendengar melalui saluran WhatsApp kami di 0813 2495 1935, atau bisa sampaikan pertanyaan Anda seperti Bu Indra, seperti Pak Ajat dan juga Pak Kasmo tadi melalui line telepon kami di 8493259 dan di 486374. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di live YouTube kami di RRI Cirebon. Sudah ada lagi yang masuk? Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Setia. Ibu Setia. Di Cirebon. Baik, Ibu Setia di Cirebon. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, Mas Angga juga sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bu Setia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Mohon maaf belum Matur silaturahim ke rumah nih. pun. Pak Ustaz, Ya. izin bertanya. Ini misalnya ada salah satu keluarga dengan 7 anak, kemudian ayah, ibu sudah meninggal, tapi pada tahun 2009 ibu itu menuliskan seperti wasiat kalau rumah itu mau dijual. Dan kami dari 7 anak itu, anaknya sih 8, cuman yang bertanda tangan itu 7 setuju dengan maksud ibu mau menjual rumah. Nah, kami mengetahuinya setelah beberapa tahun kemudian. Bagaimana Pak Ustadz, apakah itu disebut nama wasiat atau bisa nanti suatu saat dibutuhkan ditunjukkan surat itu apabila rumah terjual gitu? Bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya wasiatnya disuruh dijual, bukan untuk salah satu Iya, anak. suruh dijual dan nanti dibagi dengan oke, anak-anaknya siap. gitu. Bagus, Baik. Anaknya 7 yang sudah menandatangani setuju bahwa rumah dijual. Yang satu tidak dihitung gitu. Kenapa? Anaknya 8, Yang satu yang tidak satu dihitung? tidak dihitung. Kenapa Nah, yang itu. satunya tidak dihitung? Kenapa sebabnya? Mungkin yang satu sudah terlalu banyak makan harta orang tua. Jadi ini sudah tinggal terlalu yang banyak 7 itu yang makan harta milik menyetujui orang tua. rumah Oh, dijual. Oke. Nah, Ya. kedepannya nih kami seandainya rumah jadi terjual, apakah itu juga disebutkan wasiat? Jadi untuk menguatkan dengan yang satu anak Ya. itu bahwa nih ibu kita sudah memberi Wasiat. amanat atau wasiat tertulis di atas materai Ya. di 2009 itu. 2009 sebelum meninggal Nah, ya. bagaimana Pak Ustadz? Mohon Oh, ya. penjelasannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Setia di Ya, Cirebon. Cirebon kota ya. Silakan. Kaitannya dengan wasiat dari orang tua. Kalau wasiatnya tidak melanggar syariat itu boleh dilaksanakan. Ternyata wasiatnya disuruh dijual rumah itu dan setelah itu dibagi, itu boleh, itu harus malah. Kecuali wasiat untuk salah satu anak, ini tidak boleh. Atau anaknya 8 atau anaknya berapa, yang dapat hanya beberapa anak saja. Yang lain tidak dapat, itu juga tidak boleh. Tetapi kalau wasiat disuruh dijual untuk dibagi, emang sebetulnya begitu gitu loh. Dan kalau bisa nggak usah dijual, tapi disusukin oleh salah satu anak, biar rumah itu sebagai riwayat hidupnya, keluarganya gitu loh. Karena bagian juga ada histori. Saya dulu lahir di situ, waktu kecil juga di situ bermain dari ber-8 bersaudara di situ gitu loh. Tapi kalau sekiranya itu menjadi malapetaka, menjadi masalah, kalau tidak dijual, maka menjadi masalah, lebih baik dijual. Apalagi ini amanat dari orang tua, amannya tidak melanggar syariat, boleh. Ya. Itu. Baik. Tinggal
bagaimanapun juga tadi sampaikan informasi anaknya 8 itu loh. Kemudian yang satunya tidak diberi gitu loh. Ya juga tidak baik pula. Karena bagaimanapun juga ketika transaksi jual beli pasti dari ke-8 anak itu dimintai tanda tangan. Satu tidak tanda tangan atau tidak itu menjadi masalah nanti ke depan. Problem persoalan kalau seandainya anaknya telah menghabiskan milik orang tuanya waktu masih hidupnya orang tua, itu kan tidak menjadi gugur masalah dia dapat atau tidak. Selagi dalam koridor hukumnya, ketika tidak dapat atau istilahnya mawani ul irsi, manakala dia membunuh pewaris ataupun orang tua katakanlah, itu menjadi penghalang dari harta waris. Atau beda agama, itu bisa menjadi penghalang dari pembagian waris. Tapi kalau tidak membunuh dan tidak beda agama, tetap dapat hak. Kalau dalam kompilasi pasal 173 itu ada aturannya gitu loh. Kalau dalam hadis Nabi banyak sekali. Nah, dalam hadis Nabi salah satunya la yarisul muslimul kafiru walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi antara orang kafir dengan orang Islam atau sebaliknya. Selagi masih sama-sama Islam, tetap dapat hak waris dari yang satu anak itu. Dan selama dia tidak membunuh orang tua, dia tetap dapat hak waris dari orang tuanya itu. Jangan sampai menjadi masalah ketika transaksi jual beli dengan calon pembeli itu. Di situ. Baik. Itu demikian. Jadi kembali ke persoalannya, kita komunikasikan masalah wasiat orang tua tidak ada masalah karena wasiatnya tidak melanggar syariat. Baik. Boleh gitu loh. Ya, yang terpenting lainnya adalah jangan sampai mengabaikan satu anak yang tadi. Nah, itu maksud saya. Ya, baik, karena kalau sampai ada yang terluka atau sampai merasa diabaikan, mungkin akan terus menjadi permasalahan-permasalahan lain betul. Ya di kemudian hari. Baik, Pak Ustadz sudah ada juga yang masuk melalui saluran WhatsApp, ada Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai, Aki Gazi izin bertanya, jika harta yang ditinggalkan si mayit itu hasil dari korupsi, manipulasi, dan hasil kejahatan lainnya, syahkah dibagikan kepada ahli waris menurut hukum waris? Mohon tausiahnya dari Pak Kiai, hatur nuhun juga buat Kang Angga. Terima kasih. Ya. Aki Gazi atas pertanyaan, silakan Pak Ustadz. Ya, tadi di awal di mukadimah saya sampaikan harta itu ada 2 pertanyaan nanti di akhirat. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan? Kalau sekiranya ahli waris tahu track record orang tua dari mana harta itulah katakanlah, maka kita harus berhati-hati sebagai anak ini. Jangan sampai menjadi money laundry, jangan. Kalau memang benar-benar itu dari itu untuk mempertanggungjawabkan di akhirat nanti orang tua, lebih baik anak harus berhati-hati pula. Dan ketika tahu yang sebenarnya, maka jangan diwariskan kepada saudara, kepada anak-anaknya. Nanti namanya dosa warisan, nanti nggak pernah bilang gitu loh. Ya, warisan dosa atau dosa warisan jangan sampai terjadi kan gitu loh. Cukuplah pada diri orang tua dan dibersihkan melalui penyerahannya kepada yang berwajib, yakni pemerintah tentunya. Kalau emang hasil dari korupsi atau kejahatan lainnya itu. Dan kita sebagai anak atau saudara jangan ikut-ikutan kalau bisa. Kalau kita benar-benar sebagai anak yang soleh, saudara yang soleh pula, ya lebih baik diserahkan harta-harta itu kepada yang berwajib. Dan itulah bukti konkret untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau seandainya itu diwariskan, ini menjadi berantai-rantai dosa kepada ahli waris yang lainnya. Kalau emang benar track record orang tuanya mendapatkan dengan cara yang salah, dengan hasil kejahatan tadi gitu loh. Baik. Jadi putuskan persoalan dosa, jangan sampai berlanjut kepada anak cucunya gitu maksud saya. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Aki Gazi tadi ya. Tapi saya jadi tertarik Pak Ustadz, sebenarnya cara untuk mengetahui harta dari orang tua kita itu, adakah cara yang santun atau cara yang tidak melukai orang tua, dan dilakukan itu sebelum atau sesudah orang tua meninggal kira-kira, untuk tahu orang tua kita itu punya harta dari mana saja tuh bagaimana? Gitu ya. Iya, emang semua kan tidak tahu ya.
Yang tahu kan orang yang bersangkutan sebetulnya. Tapi ketika melihat dari penimbunan atau penumpukan harta yang tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin itu kita menjadikan indikasi, oh ternyata harta milik orang tua ada di mana kan gitu loh. Walaupun itu ya semuanya ada PPAT ya katanya ya. PPAT itu kaitannya dengan masalah transaksi, transfer ataupun dari mana harta itu. Dari rekening satu ke rekening yang lain. Apakah normal atau tidak gitu loh. Ini PPAT kalau salah ya. Yang petugas kemudian untuk mengetahui saluran dari harta-harta milik orang tua tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyataan bekerja di suatu tempat ternyata secara normatif kan hanya dapat sekian. Ya, ada ukurannya, ada ukurannya lah. Terus apalagi sebagai pegawai negeri lah gitu loh. Kalaupun punya ada jabatan eselon 1 dan 2 pun ada ukurannya gitu loh. Kalau sekiranya melebihi dari yang didapat itulah, maka kita mohon maaf bukan tanpa curiga bukan ya, tapi kita ada indikasi demikian. Maka sekata Nabi itu, dari mana engkau dapatkan itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai yang keduanya. Dari mana, apa, untuk apa engkau belanjakan? Ternyata dibelanjakan untuk anak-anaknya sumpama. Anaknya tidak tahu, ya mungkin ada masalah, tapi anak tahu, jangan sampai kita ikut dosa warisan. Jadi warisan bukan harta saja loh, dosa warisan juga ada kan gitu. Jangan sampai demikian. Jadi indikasi siapa yang tahu adalah PPAT sebetulnya. Jadi kalaupun anak ingin mencari tahu bisa lewat jalur yang resmi, ya seperti betul, itu ya Pak Ustadz ya. Nah kalau berdasarkan pengalaman Ustadz Nasuha sendiri selama ini ya, ada di bidang ini, ada di spesifikasi soal warisan ini dan ahli waris ini. Benarkah ada orang-orang yang merasa malu menerima warisan dari orang tua, akhirnya tidak tidak menyebutkan bahwa saya tuh dapat warisan, tapi karena malu akhirnya dia tidak menyebutkan. Itu bagaimana melihatnya Pak Ustadz? Kalau saya ketika diberi amanah oleh masyarakat untuk bagi waris, ada 2 prinsip. Yang paling utama, tidak ada dusta di antara kita. Hasil-hasil harta itu yang tahu kan orang yang punya. Termasuk anak-anaknya tahu apa enggak gitu loh. Yang penting orang anak pun tadi tidak ada dusta di antara kita, faktor utama gitu, prinsip utama gitu loh. Kalau seandainya anak tahu, ya kita jangan dusta dong gitu loh. Kita harus jujur gitu loh. Karena kejujuran itu akan luar biasa menunjukkan kepada surga Allah. Tapi kalau kedustaan, ya di alam nar, akan masuk neraka gitu loh. Jadi perbuatan dosa, dosa itu fujur ya. Innal kadzibah yahdi ilal fujur, dalam hadis Nabi. Sesungguhnya bohong itu, dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa besar. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa besar itu akan mengantar kepada neraka. Nah, disitulah batasan hadis Nabi itu. Maka tanamkan kejujuran itu, hindari kebohongan itu. Maka dalam peribahasa mengatakan apa? Tidak ada dusta di antara kita. Kalau dia berdusta, risikonya tanggung sendiri. Di situ. Dan sebenarnya memang ketiganya itu kemudian nanti tidak bening banyuwe kena iwake. Karena memang sebenarnya tidak ada alasan juga ya untuk merasa malu menerima warisan selagi harta yang kita terima atau warisan yang kita terima dari orang tua kita itu ya tidak ada dusta, dan kita yakini bahwa itu adalah harta yang halal seperti itu ya Pak Ustadz ya. Tidak ada alasan. Baik, saya juga akan menyapa Pak Ustadz yang sejak tadi memantau melalui live YouTube. Ada Ibu Indra Budiwati juga, ternyata dia menyimak melalui saluran YouTube kami juga. Ada Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat lan saged hadir menyimak tausiah saking griya Pak Ustadz kesuwun pencerahane. Aki Gazi selalu menyimak acara Mutiara Pagi dari Cirebon, acara pilihan pagi katanya. Ada juga Edi Supriyadi izin menyimak. Ya. Terima kasih yang sudah memantau melalui saluran YouTube kami, dan mungkin sebagai penutup Pak Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan ataupun poin dari tema kita pagi hari ini, silahkan.
Terima kasih Mas Angga dan para pendengar dimanapun ada. Kaitannya dengan tema kali ini, dengan harta jangan gelap mata. Harta ini salah satu ujian bagi kita semua. Dan harta itu hanya sekedar titipan. Sehingga karena titipan, maka kita sesuai apa yang dititipi. Ternyata harta itu hak milik Allah SWT. Kita harus taat patuh kepada Allah SWT. Dengan harta mudah-mudahan menjadi sarana ibadah kepada Allah SWT. Jangan menjadi malapetaka kepada Allah Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama introspeksi diri. Harta yang didapat dari harta milik orang tua itu saat orang tua meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan introspeksi diri, harta dari mana dan untuk apa itu harta itu, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih kurang lebihnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Bimas Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kaptibmas Polres Cirebon Kota atas pemaparannya pagi hari ini, atas tanya jawabnya pagi hari ini dengan tema dengan harta jangan gelap mata. Anda bisa kembali mendengarkan Mutiara Pagi yang berhubungan dengan ahli waris dan juga warisan setiap hari Rabunya hanya di Mutiara Pagi. Akhirnya saya akan menutup Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dengan satu bait kalimat, gelap mata ke hak sendiri tidak boleh, apalagi gelap mata ke yang bukan hak kita sendiri. Saya Angga Prastia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.